Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Anugrah Putra, NIM 22087235 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang filsafat dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga, yang yaitu bertujuan untuk melengkapi tugas dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah cabang dari filsafat pendidikan yang khusus membahas tentang makna, tujuan, nilai-nilai, dan metodologi pendidikan jasmani dan olahraga. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mencoba untuk memahami aspek-aspek teoritis dan praktis dari pendidikan jasmani dan olahraga, serta hubungannya dengan pengembangan fisik, mental, dan sosial individu. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat menjelaskan lanjut tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peran penting dalam pengembangan individu secara holistik. Selain meningkatkan keterampilan fisik, pendidikan jasmani juga membantu dalam pembentukan karakter, disiplin, kerjasama, dan nilai-nilai sosial. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu tujuan utamanya pendidikan jasmani dan olahraga adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu, membentuk karakter, mengajarkan nilai-nilai fair play dan etika, serta mendukung perkembangan pribadi dan sosial. Etika dan fair play. Yang pertama yaitu etika dan fair play. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga menekankan pentingnya etika dan fair play dalam kompetisi olahraga. Hal ini mengajarkan nilai-nilai seperti rasa menghargai, sportivitas, dan integritas. Yang kedua yaitu peran guru atau pelatih. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga, guru atau pelatih memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, mendorong partisipasi aktif, dan memotivasi siswa atau peserta untuk mencapai potensi maksimal. Pengembangan keterampilan fisik dan kognitif. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mengakui pentingnya pengembangan keterampilan fisik seperti kekuatan, kelenturan, dan keterampilan motorik, serta aspek-aspek kognitif seperti taktik, strategi, dan pemecahan masalah dalam olahraga. Yang ketiga yaitu peran olahraga dalam pendidikan. Olahraga dapat menjadi sarana efektif untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kepemimpinan, kerjasama, tim, ketekunan, dan kemampuan mengatasi keunggulan. Ini juga membantu dalam mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Keseimbangan antara kompetisi dan partisipasi. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga berusaha mencari keseimbangan antara kompetisi dan partisipasi. Sementara kompetisi dapat menjadi dorongan untuk mencapai prestasi. Partisipasi juga harus diberi nilai tinggi karena memberikan manfaat sosial dan kesehatan yang penting. Yang keempat yaitu pengaruh teknologi dalam olahraga. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi pendidikan jasmani dan olahraga. Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja olahraga, memberikan data analitik, dan meningkatkan pemahaman tentang anatomi dan fisiologi manusia. Yang kelima yaitu keberagaman dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga harus mengakui dan menghargai keberagaman individu dan budaya dalam pendekatan pembelajaran dan pelatihan.
Penting untuk diingat bahwa filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berbeda-beda dalam konteks budaya, sosial, dan historis yang berbeda. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasarinya bagaimanapun tetap bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang bermanfaat bagi seluruh peserta dan mencapai perkembangan pribadi dan sosial yang positif melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Selanjutnya yaitu pendidikan holistik. Filsafat ini menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa atau peserta. Pendidikan jasmani bukan hanya tentang keterampilan fisik dan semata, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai positif. Selanjutnya yaitu pendidikan seumur hidup, yaitu filsafat ini mengakui bahwa pendidikan jasmani dan olahraga tidak hanya berlaku untuk anak-anak atau remaja, tetapi juga relevan sepanjang hidup individu. Mempertimbangkan kepentingan olahraga dan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di semua usia. Selanjutnya yaitu partisipasi dan inklusivitas. Filsafat ini mengutamakan partisipasi semua individu dalam kegiatan fisik dan olahraga tanpa memandang kemampuan atau bakat mereka. Inklusivitas adalah prinsip yang penting menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan akses untuk berpartisipasi, pembentukan karakter dan nilai-nilai. Pendidikan jasmani dan olahraga juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter dan mengajarkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, rasa tanggung jawab, ketekunan, dan rasa menghargai. Selanjutnya yaitu filsafat dalam dasar-dasar pendidikan jasmani adalah landasan atau pandangan filosofis yang membentuk prinsip-prinsip fundamental yang mengarahkan pendekatan dan tujuan dari pendidikan jasmani. Filsafat ini berfungsi sebagai panduan dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan jasmani. Berikut adalah beberapa contoh filsafat yang umumnya terkait dengan pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu perennialisme. Filsafat ini menekankan pada nilai-nilai abadi dan pengetahuan yang tetap relevan sepanjang masa. Dalam pendidikan jasmani, hal ini dapat diterapkan dengan mengajarkan aktivitas fisik dan olahraga klasik yang memiliki nilai edukatif tinggi dan relevan untuk perkembangan karakter siswa. Contohnya, mengajarkan siswa tentang sejarah olahraga atau kegiatan fisik tradisional yang mencerminkan nilai-nilai seperti kerjasama, fair play, dan semangat juang. Yang kedua yaitu progressivisme. Filsafat ini menekankan pada pengalaman dan pengembangan individu secara holistik. Dalam pendidikan jasmani, pendekatan ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan kemampuan dan minat unik setiap siswa. Contohnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih olahraga atau aktivitas fisik yang mereka sukai dan fokus pada pengembangan keterampilan dan serta pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu konstruktivisme. Filsafat ini menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam pendidikan jasmani, pendekatan ini dapat diterapkan dengan memfasilitasi proses belajar interaktif
dan pemberdayaan siswa dalam menetapkan tujuan belajar mereka sendiri. Contohnya seperti meminta siswa untuk merencanakan dan melaksanakan program latihan pribadi mereka dengan bimbingan dari guru. Filsafat ini merupakan pandangan umum yang digunakan dalam pendidikan jasmani untuk membentuk dasar-dasar program pembelajaran yang efektif dan memastikan pendidikan jasmani untuk membentuk dasar-dasar komprehensif bagi para siswa. Setiap filsafat memiliki pendekatan unik dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta tujuan pendidikan yang ingin dia capai. Baiklah, mungkin segitu materi yang saya sampaikan tentang filsafat pada pendidikan jasmani dan olahraga. Mungkin kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.